Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Kali ini tema kita tentang seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu. Kita lihat apakah dia sudah move on dari kamu atau belum gitu. Jika ada dengan alert beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di bawah deskripsi, di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu. Kita lihat apakah dia sudah bisa move on dari kamu atau belum. Gitu. Ya. Oke. Jadi di sini kalau aku melihat sepertinya dia ini lagi banyak masalah ya, lagi banyak beban, lagi banyak kayak kesulitan dalam kehidupannya saat ini gitu. Jadi aku merasa kayak pikirannya saat ini sedang bosan dengan keadaan dia saat ini, dengan kehidupan dia saat ini. Tapi di sini dia ini dipaksa untuk lebih kuat oleh keadaan saat ini. Sebenarnya dia kayak ngerasa udah capek gitu sama keadaan yang saat ini sedang dia jalani gitu, sama kehidupan yang saat ini sudah dia jalani. Tapi mau nggak mau dia kayak seperti harus memaksakan agar dia bisa menerima keadaan yang saat ini gitu ya. Jadi untuk keadaan dia, untuk kondisi dia, bisa dibilang di sini lagi banyak beban pikiran, lagi banyak masalah, lagi banyak banget kehidupan yang membuat dia capek untuk melanjutkan, tapi mau nggak mau terpaksa harus melanjutkan gitu ya. Dan di sini juga kalau aku melihat dia di sini sudah ya mencoba untuk terlihat sedang tidak banyak masalah. Dia mencoba menutupi semua bebannya. Mungkin kayak menutupi dengan di luarannya dia terlihat nampak bahagia, atau mungkin nampak terlihat banget dia kayak sedang senang gitu. Padahal dia hanya menutupi semua masalah saat ini. Dia kayak hanya menutupi semua beban yang saat ini dia rasakan gitu ya. Mungkin dengan cara menutupi semua beban yang saat ini, dia mencoba untuk menyembunyikan atau mungkin menyibukkan dirinya dengan kegiatan, atau mungkin hanya bisa menyembunyikannya dalam diam gitu ya. Ternyata di sini walaupun dia lagi banyak masalah, lagi banyak beban, ternyata masih sempat gitu. Kayak tiba-tiba sering teringat gitu, sering banget memikirkan kamu. Ya. Kalau aku lihat sih selalu teringat tentang kamu. Mungkin saat dia atau mungkin saat kamu ada di samping dia, kamu menjadi sosok seseorang yang mensupport dia. Kamu membuat dia itu merubah yang tadinya sedih menjadi mungkin kebahagiaan, walaupun beban yang dia rasakan itu belum selesai, tapi hadirnya kamu bisa membuat dia itu yakin bahwa setiap masalah, setiap beban itu bisa terlaksanakan, bisa selesai dengan baik gitu. Tapi saat tidak ada kamu, dia sering bingung gitu, bagaimana menyelesaikan beban saat ini sendirian, bagaimana caranya menyelesaikan semua masalah saat ini sendirian gitu ya. Jadi dia sering banget memikirkan kamu, sering selalu teringat sama kamu ya. Kalau aku lihat sih dia nih belum bisa ya move on dari kamu, dan masih bisa dibilang di sini masih sayang sama kamu gitu. Karena perasaan itu masih ada, namun karena ketutup gengsi saja, jadi gak kelihatan kalau dia tuh masih sayang sama kamu. Karena gengsi dia sendiri memang besar banget ya. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia cinta sama seseorang. Dia tidak mau mengatakan seperti itu. Dia tidak akan mengatakan sayang, dia tidak akan mengatakan rindu atau mungkin kangen sama kamu. Karena memang ketutup gengsinya. Jadi seseorang yang saat ini sedang tidak komunikasi sama kamu, masa lalu kamu, atau seseorang yang baru putus sama kamu saat ini, dia belum bisa move on dari kamu. Karena kamu memberikan sebuah kesuportan saat dia sama kamu memberikan sebuah semangat saat dia sama kamu gitu. Jadi sering teringat, sering kangen, sering kayak merindukan kamu gitu. Penyesalan ini ada mungkin ya. Cuma karena ketutup gengsi yang berlebihan, dia lebih memilih untuk diam. Dan mungkin dia hanya menahan di dalam hati gitu, tentang perasaan dia, tentang rindu dia ke kamu, tentang keinginan dia untuk bertemu sama kamu. Sebenarnya ingin banget dia komunikasi kamu lagi,
ingin banget menghubungi kamu, ingin banget ketemu sama kamu, cuma karena ketutup gengsi, karena dia merasa di sini mungkin dia yang memutuskan kamu, atau mungkin dia yang pergi meninggalkan kamu, sehingga dia tidak ingin kayak merasa dia itu menjulat air ludahnya sendiri gitu. Makanya di sini dia hanya memilih untuk diam-diam untuk merindukan kamu. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia belum bisa ya move on dari kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu memiliki koneksi, kamu memiliki masa lalu, tapi kamu merasa tapi dia bahagia gitu. Kamu pun melihat dia sama orang lain itu udah bahagia. Kamu melihat dia sepertinya nggak ada pikiran. Gak seperti itu ya teman-teman. Mungkin dia tipe orang yang tidak terbuka. Dia tipe orang bisa dibilang di sini memendam semuanya sendiri gitu. Padahal yang dia jalani itu ya bisa dibilang sulit gitu. Beban yang dia jalani saat ini bisa dibilang sulit untuk dia jalani gitu. Dia bingung saat ini gitu. Ya mungkin dia merasa sosok yang bisa membuat dia bangkit, atau mungkin sosok yang bisa membuat dia merasa disemangati, merasa disupport itu ya kamu mungkin. Karena terlihat jelas ya, dia belum bisa banget di sini move on dari kamu. Terlihat banget jelas. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini belum bisa move on dari kamu, cuma kayak menutupi semuanya. Dia pura-pura bahagia, dia pura-pura senang, dia pura-pura nggak ada masalah gitu. Karena dia nggak mau dibilang sama kamu hidupnya nggak bahagia tanpa kamu, nggak mau. Makanya di sini dia lebih mementingkan gengsinya. Gitu ya. Jadi keinginan dia untuk bertemu, keinginan untuk komunikasi ini ada. Ada usaha sebenarnya. Usaha itu ada, keinginan untuk usaha bertemu sama kamu, komunikasi sama kamu tuh ada. Cuma dia takut gitu. Dia takut keinginan dia untuk merubah sifatnya, keinginan dia untuk memperbaiki hubungan dia sama kamu di sini sia-sia. Apalagi dia tipe orang yang benar-benar bisa dibilang gengsinya berlebihan. Jadi semua dilakukan dengan gengsi. Jadi ya nggak akan mungkin gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini terkoneksi, kamu memiliki masa lalu atau orang yang baru pergi dari kehidupan kamu. Dia pergi dari kamu itu nggak bisa move on, dia masih memikirkan kamu. Mungkin masih beberapa foto kamu disimpan. Menurut dia kayak rindu gitu sama kamu. Cuma semuanya sudah terjadi ya. Semua yang dia lakukan, kesalahan dia yang sudah dia lakukan itu terjadi saat ini. Memang dia belum mendapatkan karma ya atas perbuatan dia ke kamu, tapi perasaan dia kayak meninggalkan kamu itu perasaan yang sangat menyesal gitu. Dia ingin masa lalu sama kamu lagi gitu. Dia merasa masa lalu sama kamu itu manis gitu. Kenangan sama kamu itu bagi dia sangat bahagia, sangat menguntungkan untuk dirinya gitu. Dia ingin memperbarui, ingin memperbaiki hubungan itu sebenarnya. Cuma di sini dia lebih mementingkan gengsi. Jadi kenangan bahagia yang dulu pernah ada sama kamu hanya bisa mengukir kesedihan dia saat ini. Ya, dia ingin banget kembali sama kamu. Ingin banget terulang lagi masa lalu itu. Ingin banget kayak ada kesempatan untuk membentuk masa depan yang bersama-sama gitu. Cuma ya itu tadi. Malu sama sifatnya, malu sama tingkah dia ke kamu kemarin gitu. Perbuatan dia ke kamu itu ya bisa dibilang di sini membuat kamu mungkin, dia merasa membuat kamu mungkin marah gitu. Dia merasa membuat kamu mungkin jijik gitu. Dia merasa membuat kamu mungkin gak ada kesempatan lagi untuk dia. Makanya di sini dia lebih memilih memendam itu, dia lebih memilih diam, dia lebih memilih rindunya terpendam. Usaha untuk bertemu, usaha untuk komunikasi sebenarnya ada, cuma itu tadi, karena malu tadi ya. Jadi kemauan tuh ada, antusias tuh ada, usaha tuh ada, cuma untuk pergerakan itu nggak ada. Jadi dia kayak saat ini ya hanya bisa mungkin berdoa. Dia saat ini hanya mungkin berhayal gitu, bisa menjadi kenyataan, bisa ketemu sama kamu gitu, bisa menjadi kenyataan, bisa kayak memungkinkan, bisa untuk ada peluang baru, untuk bisa mendapatkan kamu kembali gitu, untuk meminta maaf gitu. Ya, jadi di sini kalau kalian merasa ini untuk kamu, readingan ini untuk kamu, saat ini dia memang belum bisa move on dari kamu. Karena mungkin sama kamu memberikan dia kebahagiaan. Sama kamu memberikan dia itu kesenangan.
Kamu selalu support dia saat dia terpuruk, saat dia benar-benar bisa dibilang lagi susah untuk bangkit. Kamu hadir, kamu memberikan dia untuk semangat biar bisa bangkit gitu. Jadi itu yang membuat dia belum bisa move on dari kamu. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini masih teringat juga ya sama dia. Kamu masih sering bertanya-tanya apakah dia sudah memiliki pasangan lain atau belum. Sebenarnya sudah ya teman-teman. Mungkin dia pergi dari kamu juga karena orang ketiga, atau mungkin ada sesuatu masalah yang mungkin dia tidak bisa menjelaskannya gitu. Dia tiba-tiba pergi meninggalkan kamu, dia tiba-tiba pergi tanpa kejelasan gitu. Sebenarnya dia sudah memiliki seseorang saat ini ya, pasangan dia saat ini. Cuma dia merasa pasangan ini tidak bisa mensupport dia, nggak seperti kamu, makanya sering mengingat kamu gitu. Dia merasa di hubungan ini nggak ada kenyamanan. Dia merasa di hubungan ini dari dianya di sini. Walaupun dia memilih pergi bersama orang ketiga di antara kalian dulu, tapi ternyata kebahagiaan yang dirasakan itu hanya sama kamu gitu. Sebenarnya saat ini memang belum mendapatkan karma dia ya atas perlakuan dia ke kamu, perbuatan dia ke kamu di sini. Tapi kayak di dalam hatinya itu merasa kehilangan saat ini. Makanya dia belum bisa banget move on dari kamu. Ingin banget bertemu, ingin banget komunikasi karena ketutup gengsi yang terlalu berlebihan. Ya udah, nikmati saja gengsinya gitu. Karena kalau aku lihat dia lebih mementingkan gengsinya daripada perasaannya. Ya ujung-ujungnya ya itu tadi. Dia pasti akan merasa lelah sama semuanya, capek sama semuanya, dipaksakan untuk bahagia, dipaksakan untuk melanjutkan hidup. Padahal kalau bisa dibilang di sini udah capek gitu. Padahal bisa dibilang di sini lelah gitu. Jadi lebih mementingkan gengsi daripada perasaan dia saat ini. Gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, yang terkoneksi sama kamu, seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu. Saat ini yakinlah, dia sering memikirkan kamu, dia rindu sama kamu, dia belum bisa move on dari kamu. Walaupun dia memosting semua sosial medianya tentang kabar bahagia dia, tentang kehidupan dia, sesungguhnya di sini perasaan dia benar-benar sudah tidak bahagia lagi gitu. Dia mencoba untuk bahagia, dia mencoba untuk terlihat tegar, dia mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Padahal bisa dibilang perasaannya tanpa kamu di sini hancur gitu. Tanpa kamu dia merasa nggak bisa bangkit, tanpa kamu dia merasa nggak ada semangat gitu. Sering secara dia mungkin dia memantau sosial media kamu, ingin tahu kabar kamu, ingin tahu perkembangan kamu. Atau mungkin dia sering melihat foto kamu karena rindu. Gitu ya, udah makan aja gengsi kamu gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa ini untuk kamu, sarannya dia seseorang yang saat ini pergi dari kehidupan kamu itu masih belum bisa move on dari kamu ya. Ya saran untuk teman-teman, jika mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang komunikasi, atau mungkin dia baru datang dari kehidupan kamu, dia datang hadir, baru hadir gitu. Kalau ingin kembali dipikirkan dengan baik ya, karena kamu akan merasakan sakit yang beberapa kalinya gitu takutnya ya, karena sosok yang saat ini yang sering memikirkan kamu, yang nggak bisa move on dari kamu ini, sosoknya bisa dibilang di sini gengsi berlebihan, emosinya juga berlebihan, kalau marah tidak bisa terkontrol gitu. Jadi hati-hati dalam memutuskan sesuatu, dipikirkan dengan secara baik dan secara matang ya, dampak kedepannya seperti apa. Jangan karena kamu masih cinta dia, kamu melepaskan pasangan kamu saat ini, seseorang yang mungkin yang tulus sama kamu, yang mau berjuang dan cinta banget sama kamu. Yakinlah ya, setelah hujan itu pasti akan ada pelangi. Jadi kamu harus ikhlaskan semua yang sudah terjadi dan lanjutkan hidup kamu dengan bahagia. Mudah-mudahan kedepannya kamu dan pasangan kamu, atau mungkin kamu yang belum mendapatkan pasangan saat ini, bisa move on dari dia dan bisa menemukan sosok seseorang yang terbaik, yang sangat terbaik untuk kamu, dipilihkan semesta ya. Berarti semesta tidak meridhoi hubungan kamu dan dia, makanya saat ini kamu disuruh untuk bangkit, disuruh untuk yakin pada diri kamu bahwa semesta sudah menyiapkan seseorang yang terbaik untuk kamu ke depannya. Makanya jalanlah ke depan, jangan melihat ke belakang, karena sesungguhnya kalau kamu selalu melihat ke belakang itu tidak akan ada kebahagiaan untuk kamu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.